Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, para pencinta Riak Sabda, jumpa lagi bersama saya Frater Ricci dalam edisi Riak Sabda Kamis 30 November 2023. Pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Yesus dari Nazaret menuju Kapernaum, tempat di mana dia memulai karya pelayanannya. Pelayanan Tuhan Yesus ialah kabar sukacita mengenai kerajaan Allah. Tentu dalam misi ini Tuhan ingin melibatkan manusia, Tuhan ingin melibatkan orang-orang dalam karyanya ini. Pada saat di Danau Galilea, Yesus berjumpa dengan 4 orang, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka dipanggil untuk mengikutinya, untuk mengikuti Yesus. Panggilan keempat murid dalam Injil Matius hari ini adalah unik. Mengapa dikatakan demikian? Karena Yesus memilih orang-orang dari kalangan masyarakat yang biasa untuk menjadi teman dekat dan rekan kerjanya. Dia tidak memanggil mereka yang berpendidikan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang ahli dalam kitab suci. Yesus memanggil orang-orang biasa seperti para nelayan yang barangkali mereka ini karena bekerja sebagai nelayan, orang-orang yang bau amis, yang tidak memiliki kekayaan, posisi kekuasaan tidak dimiliki, dan juga tidak memiliki kedudukan sosial di dalam kalangan masyarakat. Bagi Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang mau membuka hati untuk mendengarkan dan menerimanya tanpa syarat. Artinya, orang-orang yang siap mengikuti Yesus sebagai muridnya, siap mengikuti Dia. Kepada orang-orang yang demikian, Yesus memberikan mereka sebuah misi yang tidak biasa. Mereka yang dari orang-orang yang biasa diberi misi yang luar biasa, yakni untuk menjala manusia demi kerajaan Allah. Mereka yang sebelumnya ialah hanya seorang penjala, seorang penangkap ikan, tetapi berjumpa dengan Yesus, menerima panggilan Tuhan Yesus, mereka menerima misi yang begitu luar biasa. Mereka menjadi penjala manusia untuk kerajaan Allah. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sesudah Yesus berkata demikian, penginjil Matius menceritakan bahwa mereka segera meninggalkan jala dan mengikuti Yesus. Artinya, mereka tidak menunda-nunda dengan alasan-alasan, "Oh, sebentar dulu guru, tunggu dulu guru, sebab saya sedang ada urusan keluarga atau pekerjaan dan sebagainya." Mereka tidak memberi alasan yang demikian, tetapi mereka langsung mengikuti Yesus, segera meninggalkan jalannya dan
pergi berjalan mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, apa kira-kiranya yang membuat orang-orang ini seperti Petrus dan Andreas tidak berpikir dua kali untuk segera mengikuti Yesus? Jawabannya, ya, mereka tidak berpikir lagi untuk yang kedua kalinya. Mereka segera mengikuti Yesus, menandakan mereka menjawab ya atas suara panggilan Tuhan Yesus. Saat itu Petrus dan Andreas telah berhasil mendengarkan Yesus. Kemampuan mendengarkan suara panggilan Tuhan menjadi kekuatan untuk selalu siap mengikuti Tuhan Yesus. Bagi Paulus, dalam suratnya yang kita dengar dalam bacaan hari ini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Itu berarti mampu mendengarkan firman Kristus berarti juga memiliki iman. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya untuk menjadi bahan refleksi, apakah selama ini kita sudah sungguh mampu mendengarkan sabda Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam perayaan-perayaan Ekaristi? Mendengarkan suara Tuhan secara benar dan setia di zaman sekarang ini yang serba instan dan canggih bukanlah hal yang gampang, sebab ada begitu banyak suara yang seakan lebih menarik untuk didengar melalui media sosial. Akibatnya, suara Tuhan yang lembut menyapa sulit untuk terdengar oleh telinga hati kita. Akhirnya iman tidak bertumbuh kembang, bahkan lambat laun, rapuh dan memudar, bahkan bisa menghilang. Manusia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mampu mengikuti Yesus, tidak memiliki iman. Oleh karena itu, kemampuan mendengar suara Tuhan yang memanggil sangat penting. Bagaimana supaya mampu mendengarkan suara Tuhan dalam diri kita? Marilah kita bersama-sama belajar dari para nelayan dalam bacaan Injil hari ini, yaitu dari Santo Andreas Rasul bersama kawan-kawan. Kita belajar apa saja tentang kemampuan mendengar suara Tuhan dari Santo Andreas bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes dengan cara hidup kita masing-masing dalam hidup kita sehari-hari untuk selalu mengikuti Tuhan Yesus. Biarlah Kristus melalui firman-Nya yang akan memberi kita pengalaman baru, peristiwa baru. Semoga kita memiliki semangat dalam pendengaran, dalam akal budi, dalam hati saat Kristus berfirman, bersabda dalam hidup kita. Kemampuan kita mendengar Yesus membuat kita semakin mampu dan dikuatkan untuk mengikuti Yesus, juga semakin bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudari yang terkasih, semoga karena permenungan ini iman kita semakin diteguhkan.